Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sherena Azura Maidi selaku moderator dari kelompok 11 yang bermateri ketetapan menjelaskan kerangka isi artikel hasil penelitian. Adapun anggota saya sebagai pemateri yang pertama ada Renta Siska Dabaris, Rinda Mustika Ayu, Salsabila Nafisa, Sabrina Nur Azizah, dan saya sendiri Sherena Azura Maidi. Sebelum memulai presentasi, kami berterima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Profesor Dr. Hajjah Hasna Faizah, AR SPDM HUB, yang telah membimbing kami sehingga dapat membuat video ini dengan baik. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian artikel hasil penelitian. Adapun pengertian dari artikel hasil penelitian yaitu jenis artikel yang diambil dari hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya. Pada umumnya, jurnal ilmiah banyak mengambil artikel dari hasil penelitian. Penulisannya dengan mengambil poin-poin penting atau ringkasan dari hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian secara ringkas. Manfaat hasil penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti biasanya sebagai identifikasi suatu masalah yang sedang terjadi untuk pengabdian masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri. Manfaat hasil penelitian terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut? Manfaat teoritis muncul karena peneliti tidak puas atau ragu terhadap suatu teori tertentu. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal atau bisa juga menjadi alternatif solusi bagi permasalahan penelitianmu sendiri. Selain itu, penelitian yang kamu lakukan juga akan bermanfaat bagi dirimu sendiri sebagai penulis. Teknik penulisan hasil penelitian terbagi kepada dua metode. Metode yang pertama adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini lebih unggul dan lebih sering digunakan daripada metode kualitatif. Sedangkan metode kualitatif, seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya zaman, metode kualitatif ini khususnya di bidang akuntansi dan manajemen, banyak peneliti yang menggunakan metode kualitatif ini, dan hasil penelitiannya tersebut diterbitkan pada jurnal akuntansi dan manajemen yang berprestasi baik. Dan hal ini mulai ditunjukkan bahwa metode kualitatif mulai mendapat perhatian dari para penerbit. Hal yang perlu dibahas ada 3. Nah, yang pertama itu mengenai aspek kajian teoritis. Nah, di dalam kajian ini berisi mengenai serangkaian definisi, konsep, dan juga rangkaian perspektif mengenai sebuah hal yang tersusun secara rapi. Nah, dalam kajian teoritis ini merupakan bagian yang paling penting karena bagian ini merupakan unsur dan menjadi landasan atau dasar mengenai sebuah penelitian yang telah dilakukan. Baik, yang kedua ada bagian aspek kajian empiris. Nah, di kajian ini didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penelitian lainnya. Oke, baik. Yang ketiga atau yang terakhir adalah aspek implikasi hasil disertai dengan penjelasan. Nah, baik di aspek ini dapat disimpulkan bahwa implikasi penelitian adalah suatu akibat atau dampak dari hasil sebuah penelitian. Adapun hasil penelitian yang dapat disajikan melalui penyajian itu ada 3. Yang pertama penyajian tekstual, yang kedua penyajian tabular, dan ketiga penyajian grafik. Yang pertama ada penyajian tekstual. Nah, dalam penyajian ini sering digunakan oleh peneliti pemula, di mana dalam penyajiannya peneliti menggunakan penelitian beserta data-datanya yang dideskripsikan secara rinci meskipun disampaikan dalam bentuk yang deskriptif, tetapi hasilnya harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua ada penyajian tabular. Penyajian ini disampaikan dalam bentuk tabel. Nah, kelebihannya itu lebih mudah dimengerti secara visual. Kekurangannya ialah penyederhanaan data dari lapangan agar lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Adapun komponen data-datanya yaitu yang pertama nomor tabel, yang kedua judul, yang ketiga catatan kepala, yang keempat stub, yang kelima caption, yang keenam badan atau bidang, yang ketujuh catatan kaki, dan terakhir adalah sumber.
Nah, lanjut yang ketiga yaitu adalah penyajian grafik. Penyajian ini tidak jauh beda dengan penyajian tabular, karena dalam penyajiannya dibutuhkan kreativitas agar bisa menyusun kerangkanya. Adapun jenis-jenis penyajian grafik ini yaitu pertama diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran atau pastel, diagram lambang, diagram peta atau kartogram, dan diagram pencar atau titik. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.